yang tiada keributan di dalamnya dan tidak ada kepayahan. Jadi ini adalah salah satu keistimewaan Khadijah radhiyallahu anha, karena Khadijah radhiyallahu anha mendapatkan salam dari Allah Subhanahu wa taala dan malaikat Jibril. Masya Allah, langsung dari Allah. Kalian bayangkan, entah gimana rasa senangnya itu dapat salam dari Allah. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, jadi di malam Rabu ini aku akan menceritakan sebuah kisah romantis antara junjungan besar Nabi kita Muhammad SAW dengan istri beliau yang bernama Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Sayyidah Khadijah adalah wanita mulia yang berasal dari golongan pembesar Mekah. Dan selama Nabi Muhammad SAW berdakwah, Khadijah dengan setia menemani beliau. Ada satu riwayat dari Imam Az-Zahabi yang mengatakan bahwa Sayyidah Khadijah adalah seseorang yang sangat terkenal, lagi terhormat, teguh beragama, terjaga dari sifat keji lagi mulia, dan juga termasuk penghuni surga. Dan sebelum aku lanjut bercerita, seperti biasa aku akan disclaimer dulu bahwa beberapa informasi yang aku sampaikan di sini aku ambil dari ringkasan ceramah Ustadz favorit aku, yaitu Ustadz Khalid Basalamah. Dan memang juga ada beberapa informasi yang aku research sendiri di video YouTube, di internet, dan lain-lain. Kalau ada informasi yang tidak aku sebutkan di sini, boleh kali kalian tambah di kolom komentar di bawah. Dan aku juga mohon maaf sebesar-besarnya kalau seandainya nanti ada informasi yang kurang jelas atau kurang pas di antara kalian, bisa langsung dikomentarin aja di kolom komentar di bawah ya. Dan tanpa berlama-lama langsung aja kita bahas kisah romantis Rasulullah SAW dan Khadijah radhiyallahu anha. Check it out. Nah, seperti biasa sebelum aku mulai ke inti ceritanya, aku mau ceritain sedikit nih ya tentang figur Sayyidah Khadijah. Jadi Khadijah binti Khuwailid bin Asad al-Quraisyah al-Sadiyah adalah seorang janda, bangsawan hartawan, cantik dan budiman. Beliau ini sangat disegani oleh masyarakat Quraisy dan juga bangsa Arab pada umumnya. Beliau ini adalah orang terkaya di Mekah. Orang terkaya di Mekah. 2/3 isi Mekah itu adalah milik Sayyidina Khadijah. Khadijah radhiyallahu anha juga dikenal sebagai wanita suci di zamannya. Khadijah dikatakan memiliki karakter mulia dan tegas. Nah, karena keunggulan dari karakter beliau ini, kaum Quraisy pun memberikan beliau julukan At-Thahirah atau yang suci. Nah, alasan beliau mendapatkan julukan ini karena Khadijah radhiyallahu anha meninggalkan adat-adat jahiliyah kaum Quraisy. Contohnya, beliau tidak bisa atau tidak ikut berhias berlebihan, menampakkan aurat, berlenggak-lenggok seperti kebanyakan wanita lain pada umumnya di kala itu. Beliau juga diceritakan tidak tawaf dalam keadaan tidak berbusana. Bahkan diceritakan juga beliau ini tidak ikut menyembah berhala suku Quraisy. Dan hal ini terungkap saat Khadijah radhiyallahu anha menghadiri kayak festival gitulah yang diadakan oleh kaum Quraisy di sekitar Ka'bah. Peserta acara yang pada saat itu kebanyakan perempuan menyembah berhala, namanya berhala Hubal, yang memang dianggap dewa ramalan waktu itu. Nah, waktu lagi ikut dalam festival tersebut, Khadijah radhiyallahu anha pun tidak ikut menyembah Hubal tersebut. Lalu pada saat itu juga ada nih orang tua yang tiba-tiba berteriak kepada peserta acara semua di situ. Dia mengatakan, telah hadir seorang utusan Tuhan di antara Quraisy. Jika mereka punya kesempatan menikahinya, maka lebih baik segera dilakukan. Nah, orang tua itu pun langsung disambut ejekan, dilempar batu dan tindakan tidak menyenangkan lainnya lagi tuh dari semua peserta. Nah, Sayyidah Khadijah pada saat itu tidak ikut melakukan hal kurang menyenangkan pada orang tua itu. Beliau justru terlihat tenang, bijak dan mempertimbangkan tiap kata dari orang tua itu. Nah, momen inilah yang seolah menandai takdir Sayyidah Khadijah menjadi orang pertama yang meyakini kebenaran wahyu Allah Subhanahu wa taala dan memeluk Islam kelak. Nah, karena karakter beliau yang sangat mulia ini dan juga disertai banyak sekali kebaikan lainnya, banyak tuh tokoh-tokoh Quraisy yang juga ingin meminang beliau dan bersedia membayar mas kawin berapapun yang dikehendakinya. Tapi lamaran dari tokoh-tokoh terkemuka ini semuanya ditolak dengan halus sama Khadijah radhiyallahu anha karena tidak ada yang berkenan di hatinya. Hingga pada suatu hari Sayyidah Khadijah pun bermimpilah suatu hal yang dianggapnya janggal tapi menakjubkan. Setelah mimpi itu beliau pergilah ke rumah sepupunya, yaitu Waraqah bin Naufal. Masih ingat? Ini yang ngikutin kisah Nabi dari zaman pertama kali tahun lalu nih pasti tahu nih. Nah, pada saat itu Khadijah radhiyallahu anha pun berceritalah kepada sepupunya ini, wahai sepupuku, tadi malam aku bermimpi sangat menakjubkan. Aku melihat matahari berputar-putar di atas kota Mekah, lalu turun ke arah bumi dan ia semakin mendekat dan semakin mendekat. Aku terus memperhatikannya, melihat kemana dia akan turun.
ternyata dia turun dan memasuki rumahku. Cahayanya yang sangat agung itu membuatku tertegun. Lalu aku terbangun dari tidurku. Nah, tidak lama kemudian Waraqah bin Nawfal sepupu beliau ini pun mengatakan, aku sampaikan berita gembira kepadamu bahwa seorang laki-laki agung dan mulia akan datang meminangmu. Ia memiliki kedudukan penting dan juga kemasyhuran yang semakin hari semakin meningkat. Masya Allah, merinding aku. Nah, mendengar penjelasan dari Waraqah bin Nawfal, Khadijah radhiyallahu anha pun merasa gembira, Wak. Belum pernah beliau merasakan kegembiraan sedemikian hebatnya. Maka sejak itulah Khadijah radhiyallahu anha pun senantiasa bersikap menunggu dari manakah gerangan kelak munculnya lelaki agung yang akan meminangnya ini. Dan hingga akhirnya, Wak, penungguan Khadijah radhiyallahu anha pun membuahkan hasil. Karena pada suatu hari sampailah, Wak, ke telinga Khadijah radhiyallahu anha perihal kejujuran bicara, amanah dan akhlak mulia seorang pemuda yang bernama Muhammad. Ini ceritanya sebelum Rasulullah diutus menjadi nabi dan rasul, Wak, ya. Kalau kalian mau kisah lengkap yang pernah aku bahas soal penobatan nabi, kalian bisa langsung playlist aja, cari kisah nabi dan sahabatnya, itu judul playlistnya. Ada tuh. Oh, itu soal sebelum penobatan Rasulullah, Masya Allah. Itulah kenapa akhirnya Rasulullah itu dikenal sebagai Al-Aminnya yang ada di Mekah tuh. Nanti tonton sana lengkapnya ya, yang ini aja aku ringkas gitu. Nah, setelah mendengar hal tersebut, Khadijah radhiyallahu anha pun langsung mengutuslah itu seseorang untuk menemui Nabi Muhammad SAW dan menawarkan Rasulullah untuk menjadi mitra dagangnya, memperdagangkan harta milik Khadijah radhiyallahu anha ke negeri Syam. Nah, Nabi Muhammad SAW pada saat itu pun langsunglah menerima tawaran dari Khadijah radhiyallahu anha. Sayyidah Khadijah pun langsung menyerahkan kepada Nabi Muhammad SAW barang dagangan yang sangat istimewa yang tidak pernah dipercayakan kepada pedagang-pedagang lainnya, Wak. Nah, singkat cerita, Rasulullah pun memulailah perjalanan beliau menuju Syam bersama Maisarah, Wak, yaitu budak laki-laki milik Khadijah yang memang diberikan Khadijah untuk menemani Rasulullah. Nah, di saat tiba di kota Syam, Wak, Rasulullah SAW dan Maisarah pun mulailah menjual barang dagangan Khadijah. Nah, setelah aktivitas bisnis selesai, mereka balik lagi lah ke Mekah. Nah, semenjak itu, Wak, Nabi SAW seringlah itu berpergian Mekah Syam untuk menjual barang-barang Khadijah radhiyallahu anha. Dan setiap kali Rasulullah pulang berdagang, Wak, keuntungan yang didapat Khadijah sangat banyak. Bahkan hasil penjualan Rasulullah SAW lebih banyak dari mitra dagang Khadijah yang lain. Nah, kejujuran Rasulullah inilah, Wak, yang membuat Khadijah radhiyallahu anha pun sangat menyukai kinerja Rasulullah. Berbeda dengan karyawan-karyawan lainnya yang terkadang seperti tidak jujur dalam menyampaikan keuntungan dari hasil penjualan barang dagangan. Maka sebab itulah, Wak, upah yang diberikan kepada Rasulullah pun lebih tinggi lagi daripada mitra dagang lainnya. Nah, akhirnya pada suatu ketika nih, Sayyidah Khadijah pun menanyakanlah perihal Nabi Muhammad SAW kepada Maisarah, budak laki-lakinya itu. Maisarah pun berkata, Muhammad adalah pria yang paling baik dan paling lembut yang pernah saya temui. Dia tidak pernah memperlakukan saya dengan kasar seperti yang dilakukan orang-orang lain kepada seorang budak. Beliau berakhlak baik, beliau jujur dan sangat menjaga amanah. Lalu pernah juga di suatu hari, tuanku, di saat kami sedang berjalan di tengah gurun pasir yang sangat panas, saya memperhatikan ada awan yang terus mengikuti kami sepanjang waktu. Awan itu melindungi kami dari terik matahari. Itu kata Maisarah. Nah, mendengar cerita Maisarah, Khadijah pun terkesan kan. Beliau merasa kagum dan menaruh hati kepada Nabi Muhammad SAW. Khadijah pun merasa Nabi Muhammad SAW adalah laki agung yang ditunggu-tunggunya selama ini. Dan setelah mendengarkan banyak kisah yang membuat dirinya terkesima tentang Nabi Muhammad SAW, akhirnya Khadijah pun mengutus salah satu sahabat beliau yang bernama Nafsah binti Munyah, Wak, untuk bisa berbicara nih kepada Nabi Muhammad. Khadijah pada saat itu bermaksud menitipkan pesan kepada Nafsah bahwa dirinya mempunyai keinginan untuk menikahi Nabi Muhammad SAW. Nah, tanpa berlama-lama, Nafisah pun kemudian pergilah datang ke rumah Nabi Muhammad kan. Nah, ketika itu Nabi Muhammad memang masih tinggal bersama paman beliau yaitu Abu Thalib, Wak. Jadi pada saat Nafisah datang, Abu Thalib pun ada di situ. Jadi Abu Thalib pun mendengarlah apa yang dikatakan Nafsah kepada Nabi Muhammad SAW kan. Dan pada saat itu Nafsah bertanya, "Wahai Muhammad, kenapa engkau belum menikah?" Rasul pun menjawab,
belum cukup bekal lagi. Nah, kata Ustadz Khalid, maksud Rasulullah berkata tersebut itu adalah beliau belum punya rumah, usaha juga baru mulai merintis ya kan. Jadi nanti aja lah kalau sudah mapan baru aku akan menikah gitu, kata Ustadz ya. Nah, kemudian Nafisah pun berkata lagi, wahai Muhammad, mengapa engkau tidak menikah dengan wanita yang berkumpul semua pada dirinya apa hal yang kau butuhkan? Kecantikan, jalur nasab, kekayaan, kepintaran, kedudukan, semua ada. Dan Nabi SAW pun bertanya, siapa yang engkau maksudkan wahai Nafisah? Khadijah binti Khuwailid. Itu wanitanya. Nabi SAW mendengar itu pun berkata lagi, Khadijah, bagaimana mungkin aku bisa menikahinya? Mustahil. Dia telah menolak banyak sekali orang-orang paling mulia di kota ini. Dia jauh lebih kaya daripada aku yang tadinya seorang pengembala kambing dan sekarang adalah seorang pengusaha kecil. Kata Nafisah, itu urusan saya. Yang penting kamu setuju aja dulu. Maka pada saat itu Nafisah pun balik lagi ke Khadijah radhiyallahu anha dan berkata, wahai Khadijah, sudah selesai urusannya. Muhammad sudah setuju. Nah, Khadijah yang mendengar perkataan Nafisah pun ikut senang. Beliau berkata, baik kalau begitu sahabatku, jangan ditunda. Nafisah pun balik lagi ke Rasulullah dan dia berkata, wahai Muhammad, sudah selesai urusannya. Khadijah sudah setuju. Nah, mendengar perkataan Nafisah, Nabi Muhammad pun kemudian bertanya lagi, apa yang harus saya lakukan sekarang? Nafisah berkata, datanglah ke rumah Khadijah radhiyallahu anha beserta paman-pamanmu. Akhirnya tidak lama setelah itu Nabi Muhammad SAW pun datanglah ke rumah Khadijah radhiyallahu anha ditemani oleh Abu Thalib dan Hamzah paman beliau. Dan pada saat itu pihak dari Sayyidah Khadijah yang menyambut Nabi Muhammad dan paman-paman beliau adalah Khuwailid, ayah beliau sendiri, dan juga sepupunya tadi Waraqah bin Naufal. Nah, di pertemuan ini Abu Thalib juga mengatakan kepada keluarga Khadijah, Muhammad bukanlah sosok yang berharta, tapi tidak perlu kalian ragukan lagi bahwa dia adalah sosok yang sangat mulia. Ternyata pihak Sayyidah Khadijah pun tidak mempermasalahkan tentang harta. Perwakilan keluarga Khadijah menegaskan kalau mereka menerima pinangan Nabi Muhammad SAW karena memang mereka pun sudah terpikat dengan kemuliaan beliau. Singkat cerita, akhirnya Nabi Muhammad SAW pun bersama Khadijah radhiyallahu anha menikah. Nah, pada saat itu mahar yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada Khadijah radhiyallahu anha adalah 20 ekor unta besar. Gak berhartanya Nabi Muhammad SAW ini maharnya 20 ekor unta besar. Unta loh ya. Satu unta sekarang paling murah kali itu 80 juta. Kali 20, 1,6 miliar. Umur 25 tahun kasih mahar 1,6 miliar. Subhanallah itu. Dan dari sanalah akhirnya Khadijah radhiyallahu anha pun akhirnya resmi menjadi istri Rasulullah SAW. Dan pada saat menikah, Khadijah radhiyallahu anha berusia 40 tahun dan Rasulullah berusia 25 tahun. Dan aku ingatin lagi nih ya. Pernikahan Khadijah radhiyallahu anha dengan Nabi Muhammad terjadi sebelum turunnya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu kalian ketahui juga, walaupun usia Khadijah terpaut 15 tahun dari Rasulullah, Khadijah diberikan Allah Subhanahu wa taala paras yang sangat cantik. Bahkan tidak terlihat seperti wanita berusia 40 tahun. Kalau zaman sekarang tidak, jangan kalian bayangkan kayak gitu. Dan dari awal menikah ini pun Khadijah langsung membuka isi hati beliau kepada Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan, wahai Al-Amin, bergembiralah. Semua harta kekayaan ini, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, yang terdiri dari bangunan-bangunan, rumah-rumah, barang-barang dagangan, hamba-hamba sahaya adalah menjadi milikmu. Engkau bebas menggunakannya ke jalan manapun yang engkau ridhoi. Jadi memang udah diserahkan semua kepada Nabi Muhammad SAW. Semua harta beliau yang 2/3 di Mekah itu untuk Nabi Muhammad SAW. Saking percayanya Khadijah radhiyallahu anha kepada Nabi. Dan Khadijah radhiyallahu anha juga sangat taat kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak pernah sekalipun Khadijah radhiyallahu anha meninggikan kata-kata dan suaranya kepada Rasulullah. Khadijah selalu berusaha menenangkan hati Rasulullah dan juga membuat Nabi merasa dihormati. Hal inilah yang akhirnya membuat cinta dan kasih sayang Rasulullah sangat besar kepada Khadijah. Dan dari pernikahan ini Rasulullah dan Khadijah dikaruniai 6 orang anak, 2 putra dan 4 putri, yaitu Al-Qasim, Abdullah, Ruqayyah, Zainab, Ummu Kalsum dan juga Fatimah, yang mana kemudian 2 putra Rasulullah meninggal pada usia muda dan semua putri-putri Rasulullah SAW meninggal lebih dulu daripada Rasulullah kecuali Fatimah.
Nah, hal lain yang telah dilakukan oleh Khadijah radhiyallahu anha untuk Rasulullah adalah dukungan kepada Nabi Muhammad SAW di saat beliau mulai sering menyendiri ke Gua Hira. Nah, setiap kali Nabi Muhammad ke Gua Hira, Khadijah radhiyallahu anha selalu menyiapkan semua perbekalan dan keperluan Rasulullah. Sekiranya Rasulullah kusut bermunajat, Khadijah tinggal di rumah sendirian dengan sabar sampai menunggu beliau pulang. Dan apabila Nabi Muhammad mengadu sedang kesusahan serta berada dalam keadaan gelisah, Khadijah selalu mencoba sekuat mungkin untuk mententramkan dan menghibur Rasulullah. Saat Nabi bimbang dan cemas, Khadijah memantapkan hati beliau sampai Rasulullah betul-betul merasa tenang. Sampai akhirnya di saat Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama beliau di Gua Hira itu, ingat kan kalian? Waktu Rasul pulang ke rumah ketakutan karena lihat wujud asli malaikat Jibril minta diselimutin Khadijah itu loh. Nah, pada saat itu Khadijah radhiyallahu anha tidak bersikap bodoh amat. Padahal udah ditinggal berminggu-minggu loh itu. Enggak. Kalau zaman sekarang ditinggal bentar sama suaminya, balik-balik malam udah diamuk kan, mana aja kalian? Kalian kau nggak balik-balik malam, kau pikirinnya apa, rumah apa ini? Gitu kan, enggak. Khadijah tidak bersikap masa bodoh, Wak. Tapi juga beliau tidak ikut mencari tahu nih kebenaran wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Dan di saat itu Khadijah menenangkan hati Nabi Muhammad SAW dengan berkata, sekali-kali janganlah takut. Demi Allah, Allah tidak akan menghinakanmu selama-lamanya. Sungguh engkau adalah orang yang menyambung tali silaturahmi, pemikul beban orang lain yang susah, pemberi orang yang miskin, penjamu tamu, serta juga penolong orang yang menegakkan kebenaran. Nah, Khadijah radhiyallahu anha di saat ini menunjukkan kecerdasannya. Khadijah dengan sangat cermat membaca kerasulan suaminya ini. Dan dari situlah Sayyidah Khadijah disebut sebagai mujtahid pertama perempuan dalam sejarah Islam. Mujtahid sendiri ini berarti kayak seseorang yang memiliki kemampuan untuk bisa menyimpulkan hukum-hukum syariat dari sumber-sumber yang betul-betul terpercaya dan terhormat kali, Wak. Nah, Khadijah radhiyallahu anha saat itu berijtihad dan menggali nih tanda-tanda kerasulan Nabi Muhammad SAW sebelum diangkat menjadi Rasul sebagai tanda-tanda atas kebenaran risalah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dari situlah Khadijah radhiyallahu anha pun disebut sebagai Ummul Mukminin atau ibunya orang-orang beriman. Lalu sewaktu akhirnya Nabi Muhammad SAW diutus menjadi Rasul dan Nabi Allah Subhanahu Wa Taala, Khadijah radhiyallahu anha adalah wanita pertama yang beriman kepada beliau. Dalam kata lain, wanita yang pertama kali memeluk Islam di muka bumi ini adalah Khadijah radhiyallahu anha. Khadijah adalah sebaik-baiknya wanita yang menolong Nabi Muhammad SAW dengan jiwa dan harta. Di saat orang-orang menjadi keras dan brutal kepada Nabi Muhammad SAW, Khadijah selalu ada untuk mendukung Rasulullah. Di saat banyak sekali orang yang mencemooh Rasulullah, Khadijah selalu meneguhkan hati beliau. Khadijah selalu berusaha melapangkan dada Rasulullah, melenyapkan semua kesedihan, mendinginkan hati dan meringankan urusan beliau. Khadijah radhiyallahu anha tidak pernah sekalipun menghalangi Rasulullah dalam berdakwah. Bahkan Khadijah radhiyallahu anha selalu mendukung Rasulullah dalam segala kondisi. Harta kekayaan Khadijah tidak segan-segan banyak itu disedekahkan untuk bisa membiayai misi perjuangan Rasulullah dalam menyebarkan agama Islam. Nah, karena perjalanan dakwah inilah rumah tangga yang dibangun Rasulullah bersama Khadijah radhiyallahu anha dipenuhi dengan perjuangan dan pengorbanan. Karena ketulusan Khadijah radhiyallahu anha, beliau menjadi sumber cinta, kekuatan dan kenyamanan yang sangat besar bagi Rasulullah. Khadijah adalah segala-galanya bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena pada saat semua orang mendustakan Rasul, hanya Khadijah lah yang membenarkan Rasulullah. Pada saat semua orang mengkufuri Rasul, hanya Khadijah lah yang menemani Rasul. Saat semua orang menganiaya Rasul, hanya Khadijah lah yang melindungi Rasul. Bahkan Khadijah lah yang pertama kali baik dari golongan laki-laki dan perempuan yang mempercayai dakwah Rasulullah. Khadijah pula orang yang pertama kali berwudu dan sholat setelah Rasulullah. Seperti yang sudah disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW tentang keistimewaan terpenting Khadijah radhiyallahu anha. Di saat semua orang mengusir dan menjauhiku, ia beriman kepadaku.
Ketika semua orang mendustakan aku, ia meyakini kejujuranku. Sewaktu semua orang menyisihkanku, ialah yang menyerahkan seluruh harta kekayaannya kepadaku. Sampai diriwayatkan pernah ada kejadian yang sangat mengharukan di saat Rasulullah SAW diperintahkan Allah untuk mulai menyebarkan dakwah secara terang-terangan. Di saat itulah Khadijah radhiyallahu anha meminta Rasulullah untuk beristirahat sejenak sebelum mulai berdakwah. Tapi Rasulullah menjawab, "Wahai Khadijah, waktu tidur dan istirahat telah habis." Dengan hanya mengucapkan kalimat itu aja, Khadijah radhiyallahu anha sadar betul bahwa waktu yang akan Rasul lalui di depannya akan diprioritaskan untuk kepentingan akhirat. Dan Khadijah radhiyallahu anha pun tetap setia menemani perjalanan Rasulullah berdakwah sampai akhir hayatnya. Masya Allah. Kalian tahu betapa tersiksanya, terpojoknya Rasulullah pada saat pertama kali beliau dinobatkan sebagai nabi. Bagaimana semua orang di Quraisy itu, apalagi Abu Jahal Group, menyudutkan beliau, menyiksa beliau, mencemooh. Tapi Khadijah radhiyallahu anha tetap sabar, tetap setia, tetap mendukung Rasulullah di masa-masa sulit Rasulullah. Masya Allah. Nah, karena Sayyidah Khadijah telah mendahului semua orang dalam beriman dan juga membantu Rasulullah SAW serta kaum muslimin, Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas jasa beliau terhadap agama dan nabinya dengan sebaik-baiknya balasan. Sebagaimana diceritakan Rasulullah SAW menurut hadis riwayat Bukhari, pernah pada suatu waktu nih, ketika malaikat Jibril datang kepada Rasulullah, Jibril berkata, "Wahai Rasulullah, Khadijah telah datang membawa sebuah wadah berisi kuah dan makanan atau minuman. Apabila dia datang kepadamu, sampaikan salam kepadanya dari Allah dan aku. Dan beritahu kepadanya tentang sebuah rumah di surga dari mutiara dan emas yang tiada keributan di dalamnya dan tidak ada kepayahan." Jadi ini adalah salah satu keistimewaan Khadijah radhiyallahu anha. Karena Khadijah radhiyallahu anha mendapatkan salam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan malaikat Jibril. Masya Allah, langsung dari Allah. Kalian bayangkan, entah gimana rasa senangnya itu dapat salam dari Allah. Gak terbayang sama aku, dapat salam dari Allah. Wahai Khadijah, kau mendapat salam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah kirim salam untuk Khadijah radhiyallahu anha. Yang jelas ini semua karena perjuangan beliau yang sangat ikhlas, sangat tulus dalam menemani Rasulullah SAW dalam berdakwah. Balasan yang beliau dapatkan dari Allah pun kayak mind blowing kali istilahnya itu loh, ya kan? Nah, terus kenapa dikatakan Khadijah radhiyallahu anha mendapatkan rumah dari mutiara dan emas yang tidak ada keributan dan kepayahan di dalamnya? Karena Khadijah radhiyallahu anha selama menjadi istri Rasulullah, Khadijah tidak pernah membuat gaduh Rasulullah. Khadijah tidak pernah mengangkat suaranya di hadapan Rasulullah SAW. Karena Khadijah radhiyallahu anha sudah mendampingi Rasulullah terlunta-lunta dalam dakwah di dunia, dan karena semua harta, jiwa dan pikirannya telah dicurahkannya untuk menemani Rasulullah dalam berdakwah, itulah kenapa Khadijah mendapatkan hadiah tersebut dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah disiapkan. Dan sesungguhnya Khadijah radhiyallahu anha merupakan nikmat Allah yang paling besar bagi Rasulullah SAW. Maka dari itu Allah pun sudah menyiapkan tempat yang sangat damai di surga. Masya Allah. Khadijah radhiyallahu anha akhirnya berpulang pada 11 Ramadan tahun ketiga sebelum hijrah. Setelah mendampingi Rasulullah selama seperempat abad. Dan menjelang wafat pun Sayyidah Khadijah kembali menegaskan kesetiaannya pada Rasulullah SAW dan kebenaran atas wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayyidah Khadijah dikisahkan meninggal di pangkuan Rasulullah SAW. Dan ada sedikit cerita nih, waktu Khadijah radhiyallahu anha wafat, dalam kitab Al-Bushra dari Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Miliki Al-Hasani, pada saat itu Khadijah radhiyallahu anha tidak mempunyai kain kafan untuk membungkus jasadnya kelak. Dan pada saat itu sebelum berpulang, Khadijah radhiyallahu anha dikisahkan meminta sorban yang biasanya digunakan Rasulullah SAW untuk menerima wahyu sebagai kafannya.
Tapi sorban itu tidak jadi digunakan karena Khadijah radhiyallahu anha menerima sorban yang dikirim malaikat Jibril. Jadi sudah disediakan sorban istimewa untuk Khadijah radhiyallahu anha. Dan kelak katanya nanti akan ada 5 orang yang menggunakan kain kafan istimewa ini. Mereka adalah Khadijah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Siti Fatimah, Ali bin Abi Thalib dan Hasan, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada tahun berpulangnya Khadijah radhiyallahu anha, tahun itu dikenal dengan Ummul Huzni atau tahun kesedihan pada kehidupan Rasul. Karena di tahun yang sama juga Abu Thalib paman Nabi berpulang. Keduanya Khadijah radhiyallahu anha dan Abu Thalib adalah pendukung utama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pertama kali pada saat menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa dijuluki tahun tersebut, karena itu merupakan tahun kesedihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebelum aku tutup, aku mau nyeritain sedikit ya bagaimana Rasulullah tidak dapat melupakan Khadijah radhiyallahu anha dan tetap mencintainya dengan sepenuh hati meskipun Khadijah telah wafat. Nah, menurut Quraisy Shihab dalam buku beliau Pengantin Quran, cinta Nabi Muhammad SAW pada Khadijah adalah puncak cinta yang diperagakan laki-laki kepada perempuan. Begitupun sebaliknya. Emang gimana, Jadi memang selama Rasulullah menikah dengan Khadijah, Nabi Muhammad SAW tidak pernah menikahi wanita lain. Beliau hanya setia dengan satu wanita. Itu sebabnya banyak yang mengatakan bahwa Khadijah radhiyallahu anha adalah cinta sejati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan setelah kepergian Khadijah radhiyallahu anha, Rasulullah merasa sangat kehilangan. Bahkan beliau tidak berniat untuk menikah lagi, Tapi pada saat itu Allah Subhanahu wa taala sudah memerintahkan beliau untuk menikah. Maka dari itu Nabi Muhammad SAW pun menikah lagi. Barulah setelah itu Rasul menikah dengan Aisyah, Zainab dan istri-istri beliau lainnya. Dan setelah pernikahan ini pun Rasulullah tetap menjalani tali silaturahmi kepada saudara-saudara dan teman-teman Khadijah radhiyallahu anha. Bahkan Aisyah pun pernah diliputi rasa cemburu terhadap Khadijah radhiyallahu anha karena kecintaan Rasul kepada istri pertama beliau tidak pernah hilang. Pernah pada suatu waktu Sayyidah Aisyah mengatakan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim ya, tidak pernah aku merasa cemburu kepada seorang pun dari istri-istri Rasulullah seperti kecemburuanku terhadap Khadijah. Padahal aku tidak melihatnya, tetapi Rasulullah sering sekali menyebut-nyebutnya. Jika ia memotong seekor kambing, ia potong-potong daging-daging tersebut dan mengirimnya kepada sahabat-sahabat beserta saudara Khadijah. Maka aku pun berkata kepadanya, sepertinya tidak ada wanita lain di dunia ini selain Khadijah. Maka berkatalah Rasulullah, ya begitulah ia, dan darinya lah aku mendapatkan anak. Dan dalam riwayat lain dikatakan pula, pada suatu hari Khadijah berkata, bukankah ia, Khadijah maksudnya, bukankah ia hanya seorang wanita tua dan Allah sudah memberi gantinya untukmu yang lebih baik darinya. Maksudnya yang menggantikan Khadijah adalah dirinya. Lalu beliau bersabda, demi Allah, ia tidak memberikan ganti untukku yang lebih baik darinya. Khadijah telah beriman kepadaku ketika orang-orang masih kufur. Ia membenarkanku ketika orang-orang mendustakanku. Ia memberikan hartanya kepadaku ketika manusia lain tidak mau memberiku. Dan Allah memberikan kepadaku anak darinya dan tidak memberikanku anak dari yang lain. Nah, di sini maksudnya bukan Rasulullah tidak mencintai dan menghargai Aisyah juga ya. Rasulullah pun sangat mencintai Aisyah, romantis juga ke Aisyah pastinya. Tapi riwayat ini menceritakan tentang bagaimana dalamnya cinta Rasulullah kepada Khadijah. Bahkan setelah Khadijah meninggal pun beliau masih terus mencintainya. Bahkan pernah pada suatu hari Rasulullah mengenang sosok Khadijah radhiyallahu anha di depan para sahabat beliau. Beliau mengatakan dengan ungkapan yang sangat romantis. Mau tahu? Sesungguhnya cintaku kepada Khadijah adalah anugerah. Masya Allah. Aduh, dicintai Rasul, iri kali, ya. Wanita yang dicintai Rasulullah, mencintai Khadijah adalah anugerah. Masya Allah. Aduh, iri bilang, iri kali aku memang.
Oke Wak, jadi itu tadi kisah tentang Rasulullah dan Khadijah radhiyallahu anha. Jadi memang romantisnya Rasulullah ini sama Khadijah radhiyallahu anha di dalam kisah kali ini Wak ya. Kesetiaan Khadijah diimbangi oleh kecintaan Rasulullah kepadanya tanpa batas. Rasulullah nih Wak ya bahkan juga pernah mengatakan wanita yang utama dan yang pertama akan masuk surga adalah Khadijah binti Khuwailid. Kemudian dilanjutkan Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Maryam binti Imran, ibu Nabi Isa alaihissalam, dan Aisyah binti Muzahim, ini istri Firaun padahal. Masya Allah. Jadi sampai sini dulu video aku kali ini Wak ya. Ambil pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Khadijah ini Wak. Tentang kesetiaan, kesabaran, keteguhan hati, berjuang bersama-sama sebagai pasangan. Pokoknya ambil hikmahnya Wak. Dan lalu marilah kita coba mengaplikasikannya di hidup kita semua. Dan sekali lagi aku mohon maaf ya apabila ada kesalahan kata atau ada info yang kurang jelas. Kalian boleh langsung komen di kolom komentar di bawah. Dan aku juga pengen dengar kalau kalian tahu banyak lagi informasi seputar hubungan atau seputar keterikatan, kesetiaan bagaimana Khadijah radhiyallahu anha bersama Rasulullah, kisah-kisah lain yang kalian tahu yang sangat menarik, bisa langsung juga tambahin di kolom komentar di bawah. Oke? Oke Wak, jadi sampai sini dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menyenangkan dari channel aku. See you next video Wak. Bye. Udah, itu aja. Pandai-pandai kok Laspi.